Barat harus waspada. Putin himpun seluruh Asia untuk bentuk dunia baru, Indonesia sebagai pusatnya. Siap-siap BRICS akan jadi dunia baru bagi Asia dan menggeret Indonesia ke dalamnya. Asia sudah mulai menunjukkan arogansinya kepada Barat, dan dinahkodai langsung oleh paman Putin. Хочу отметить, что БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противоставляет. Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса создания нового миропорядка, все-таки есть. Hal inilah yang ditakutkan Barat, Asia akan menjadi susunan global baru dan diprediksi membuat Barat makin terpuruk ke dalam jurang kebangkrutannya sedikit demi sedikit. Aku mengerti, inflasi merupakan tantangan nyata bagi keluarga Amerika. Laporan inflasi hari ini mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui oleh Amerika. Kenaikan harga yang dilakukan Putin sangat memukul Amerika. Koalisi BRICS diperkirakan akan mengungguli negara-negara besar seperti G7. G7 Bro yang dipilih sebagai negara adidaya dari zaman ad hoc oleh para menteri keuangan di tahun 1973. Ternyata untuk menendang adanya kekuatan G7, itu butuh waktu yang sangat lama ya bro. Di tahun 2023 Putin mencetuskan ide gilanya secara resmi, yang menggait Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan, tak tanggung-tanggung. Putin pun menyeret Indonesia dalam gagasan Rusia tersebut bro, sungguh dibuat apa nantinya ya bro. Dunia saat ini seakan bergerak tanpa nahkoda, seakan bergerak tanpa kompas yang jelas. Inilah waktunya Asia menjadi macan yang sesungguhnya bro. Jika ya, Arab Saudi, Iran, Argentina, Indonesia akan bergabung dengan BRICS. Disebutkan, sebanyak 18 negara telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam fakta tersebut. Jika Arab Saudi mampu menghilangkan petrodolar, maka mata uang Amerika tidak lagi mendominasi dunia. Meski nampaknya sulit menghilangkan dominasi dolar, namun upaya ke arah tersebut telah dan akan terus dilakukan. Jadi guys, tonton video ini sampai habis. Siapkan otaknya dan siapkan imannya, karena embok kalian bisa gila. Ide gila Putin untuk menggait negara-negara besar, dan termasuk Indonesia di dalamnya, ternyata sudah direncanakan jauh-jauh hari bro, sama paman Putin ini. Pada tahun 2009, negara-negara 4 BRICS bertemu untuk KTT pertama mereka di Rusia. Kemudian pada tahun 2010, Afrika Selatan diundang untuk bergabung, dan pada gilirannya ditambahkan huruf S pada akronim BRICS. Tujuan utama pertumbuhan BRICS adalah untuk membantu anggotanya serta aliansi uni lainnya, seperti NATO dan sebagainya. Negara-negara BRICS telah meluncurkan ban pembangunan baru, sebagai alternatif terhadap kode bank dunia, dan dana keuangannya. Sama dengan prinsip-prinsip kesetaraan hak, dukungan kemitraan, rasa hormat, dan kepentingan satu sama lain. Ini adalah inti dari arah strategis yang berorientasi pada masa depan dari asosiasi kami. Sekarang, kita akan menjawab pertanyaan pamungkas. Apakah BRICS mampu menciptakan efek domino untuk memutus dominasi dolar Amerika? Jika bicara perandaian, mungkin itu bisa-bisa saja. Kekuatan ekonomi BRICS terbilang besar. Mereka menyumbang 24% dari PDB dunia. Selama dekade terakhir, investasi bersama oleh negara-negara anggota BRICS telah meningkat 6 kali lipat. Pada gilirannya, investasi mereka dalam ekonomi global secara keseluruhan meningkat 2 kali lipat, dan total ekspor mencapai 20% dari total global. Aktivitas dedolarisasi BRICS tidak hanya akan berdampak pada hubungan keuangan antar BRICS, tetapi juga menciptakan efek riak secara global. Namun, masih terlalu jauh untuk mengatakan BRICS dapat memutus dominasi dolar Amerika. Alasan utamanya sangat mendasar dan filosofikal, yakni kepercayaan. Nilai uang didasarkan pada kepercayaan kita terhadapnya. Dengan dolar Amerika dan euro masih mendominasi cadangan devisa global, apakah Amerika dan negara-negara Eropa mau perdagangan dan investasinya didasarkan pada mata uang yang disepakati oleh BRICS? Harga gas dipompa, harga energi dan makanan menyumbang setengah dari kenaikan harga bulanan sejak bulan Mei. Inflasi di luar energi dan makanan, yang oleh para ekonom disebut sebagai inflasi inti, mengalami moderasi dalam 2 bulan terakhir. Tidak cukup. Sahabat bagi-bagi, sentimen terhadap Tiongkok dan Rusia di Amerika dan Eropa sangat negatif. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok terlibat perang dagang dengan Amerika. Kemudian, tidak hanya karena barang tiruannya menghujani pasar global, Tiongkok juga dicitrakan sebagai negara mata-mata. Sementara Rusia, tidak perlu diperjelas lagi. Aktivitas militernya yang agresif membuat geram hampir seluruh negara di dunia.
Prospek Eropa tidak terlalu bagus. Jika kita melihat fakta dan angka-angka Yunani, kita melihat bahwa ada rasio utang terhadap PDB yang melebihi 190% untuk tahun depan 14%. Ini 30% lebih tinggi dari setengah tahun yang lalu. Sangat sulit membayangkan Amerika dan Eropa menyandarkan ekonominya pada kedua negara tersebut. Ada pula perbedaan nilai yang tajam. Tiongkok dan Rusia berada di kubu non-demokratis dan otoriter. Sementara Amerika dan Eropa adalah kubu demokratis dan liberal. Perbedaan nilai itu menimbulkan pembelahan meluas hingga ketegangan ekonomi. Singkatnya, merangkum berbagai variabel yang ada, secara cukup meyakinkan dapat dikatakan bahwa dolar Amerika masih terlalu perkasa untuk ditundukkan oleh BRICS. Amerika masih menjadi pemain utama dalam panggung internasional, baik dalam sektor ekonomi maupun politik. Namun adanya BRICS kita bisa mengimbangi kekuatannya. Di saat Amerika terpuruk, disitulah posisi kita akan dimainkan dan dimanfaatkan untuk mengambil posisi. Sahabat bagi-bagi. Perubahan konflik dunia yang sedang bergejolak. Pastinya Indonesia membutuhkan strategi pertahanan yang kuat. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Itu kata yang pas untuk negeri kita tercinta. Ini sekian dari kami, admin pamit undur diri, merdeka.